konten barunya Kompleks Channel loh. Namanya apa? Ngobrol bareng. Tapi sebelumnya nih Kak, kita lebih baik perkenalan dulu nih. Oh iya benar. Kan kita podcaster baru di Kompleks. Jadi hari ini ada gue, Listra, dan Gua Ridwan. kami berdua adalah mahasiswa aktif dari Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Ngobrol bareng tuh apa sih? Jadi tuh kita akan mengundang orang-orang yang inspiratif untuk kita semua, apalagi untuk para komunikan semua yang pasti seru banget ya pokoknya. Benar. Nah, untuk episode pertama ngobrol bareng punya tamu yang pastinya ditunggu-tunggu sama komunikan semua. Ada Yoi. siapa tuh? Ada ketua dan wakil Himakom terbaru. Komunikan sekarang kita udah bareng-bareng sama ketua dan wakil ketua Himakom 2020-2021. Yeay! Jadi kalau kita lebih lanjut melangkah, coba perkenalkan diri dulu. Kenalin diri dulu deh, mana wakilnya, mana ketuanya. Kali-kali aja deh yang belum kenal Iya, gitu gitu kan. loh. Halo teman-teman komunikan, perkenalkan nama saya Radityo Aziz. Saya sekarang sebagai Ketua Himpunan Himakom periode 2020-2021. Nah, saya sekarang berjalan semester 5, angkatan Kom 18. Halo semuanya teman-teman komunikan, perkenalkan nama gue Muhammad Sabul Kafi, mahasiswa program studi ilmu komunikasi di Universitas Pembangunan Jaya di semester 4. Nah saat ini alhamdulillah gue menjabat sebagai wakil ketua Himakom pada periode 2020-2021. Oke. Jadi gimana nih pengalamannya? Baru kepilih kemarin ya? Baru pilih Alhamdulillah, kemarin. Menurut lu pada nih, debat kemarin tuh gimana isinya? Tegang nggak sih? Bikin tegang gitu nggak sih? Pertama, ini pengalaman pertama saya juga untuk pertama kali mengikuti debat dan juga dilakukannya secara online itu wah. Sensasinya gimana? Terus ya lumayan jadi hot gitu ya, suasana jadi. Walaupun jarak kita berjauhan, tapi Dekat perasaan kan? deg-degannya itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan melihat audiens yang sebanyak itu menurut saya masih berasa sih. Masih berasa ya? Masih berasa. Dan Kemarin audiensnya ada berapa sih debat Himakom? 120 kalau nggak salah. Wow, mungkin yang anak-anak pengen tahu nggak sih sebenarnya ini pertanyaan personal gue ya. Alasannya kalian mencalonkan kita secara personal apa jangan. gimana? Kan pasti banyak tuh orang-orang atau mahasiswa ilmu komunikasi juga yang pengen nyalonin. Nah, kenapa dari semua itu Anda yang lebih mencalonkan gitu? Oke, ini jawaban dari saya dulu ya. Oke. Karena saya sebelumnya juga sebagai anggota Himakom periode 2019-2020. Oke. Iya, 2020. Nah, di bawah pemimpinan Arkan dan Rega, saya banyak belajar dan mendapatkan lah informasi-informasi mengenai organisasi Himakom itu sendiri. Karena dari pembelajaran saya yang diberikan oleh ketua dan wakil kemarin, saya mendapatkan itu semua dan ingin melanjutkan apa yang mereka ajarkan kepada saya mengenai organisasi Himakom untuk saya dapat kembali memberikan itu semua kepada teman-teman yang nantinya akan bergabung kembali ke pengurusan Himakom periode 2020-2021 ini. Oke, kalau dari kami sendiri, Tapi ini kan kapan nih? kalau yang gua tahu tuh Kavi bukan seorang anggota Himakom juga Iya, kan? emang Pasti dia dari luar. benar. Luar planet. Gue jawab Bukan ya. dong. Bukan Iya. dong. Thanos Lanjut. dong, Thanos. Thanos nih, Thanos. Panas. Karena dari diri gue sendiri ya emang gue pengen berkontribusi gitu, berkontribusi buat Pengen Himakom. terjun langsung. Iya, pengen terjun langsung. Daripada komen-komen aja, Iya, gimana bener. kalau cobain langsung gitu ya? Iya, dicoba-coba kan. Ya dari dukungan teman-teman semuanya juga kan, dari teman-teman. Coba nih lu nyalonin diri jadi wakil. Karena dari teman-teman gue sendiri, jujur mereka ngeliat gue tuh kayak berpotensi buat. Ya dari situ tambah yakin gue buat Langsung mencalonin pede diri gitu. gitu. Pasti Wah, bisa nih gue bener. mengayomi teman-teman. Mengayomi, bener banget. Oke, itu aja sih dari gue. Oke, kita kan beberapa bulan terakhir setelah UTS ya, Iya, setelah setelah UTS UTS. 2019-2020 ini, kita kan harus melakukan proses perkuliahan dari rumah karena ada pandemi COVID-19. Iya. Nah, kalau dari kalian sendiri sebagai mahasiswa, kendala apa aja sih yang kalian rasain dari kemarin? Mungkin untuk kendala-kendalanya yang biasanya kita bertatapan langsung dengan dosen di kelas, kita ngobrol sama teman-teman, mungkin rasa-rasa itu yang nggak ada. Kayak rasa-rasa bagaimana kita
selayaknya manusia yang bersosialisasi itu kayak nggak punya teman gitu kan. Jadi ketemunya sama layar aja ya? Ketemunya sama layar, terus belajarnya juga langsung melalui teknologi ya kan. Oh jadi kangen vibes Vibes-nya itu yang nggak berasa. Apapun yang diberikan dosen melalui Zoom meeting yang biasa kita lakukan selama masa pandemi itu juga menurut saya pelajaran yang diberikan dosen itu masih dapat kita pahami dengan baik kok. Kalau misalnya kita tetap fokus melihat apa yang dosen terangkan kepada kita. Kalau Kavi? Kita kan yang biasanya pergi ke kampus belajar gitu ya, ngobrol sama temen, tapi semenjak adanya pandemi ini buat kita jadi kayak segala kegiatan seperti belajar di rumah kan, yaitu baik lagi adaptasi kita masing-masing. Jadi ada aja mahasiswa yang mungkin susah buat beradaptasi. Wah, gue biasanya di rumah santai nih, biasanya di rumah tuh jam-jamnya istirahat. Apalagi kalau kelas-kelas pagi kan tuh ya. Oh, iya. Gila. Bangun tidur udah otomatin kamera. Udah. Enggak sih, kayak gitu loh dong. Nah kalau kalian sendiri, proses adaptasinya gimana tuh? Ya, kalau dari saya untuk adaptasi belajarnya sendiri masih terbilang masih cukup mengikuti ya. Mungkin ini kalau misalnya di online belajar secara online ini tugas-tugasnya mungkin ya Iya, Tugasnya numpuk tiba-tiba ya. ada tiba-tiba Iya, ada. Tapi itu menurut saya jadi bagus. Mungkin buat kita juga lebih efektif dalam belajar daripada kita nggak tahu apa-apa kan, mendingan apa yang diberikan dosen langsung kita kerjakan. Makasih buat teladan. Kalau Kavi gimana, Vi? Kalau gue sendiri sih apa ya? Ya manusiawi sih, sama sih. Maksudnya ya males sih Kavi ada. tuh wajar lah ya, Males manusiawi. aja wajar ya. Masuk kelas Kayaknya juga. dia doang yang gak manusia, kita Iya. kan masih manusia. Manusiawi kita. Masih agak Peri berguna. kemahasiswaan gitu. Kalau dari gue sendiri sih ya emang wajib ya kita untuk membiasakan diri gitu, harus merubah diri. Wah, WFA, tentang WFA gue nggak boleh santai nih, gue juga harus terus komitmen buat ningkatin kemampuan gue dalam belajar ya kan di WFA ini. Berusaha sebisa mungkin lah buat adaptasi dan berusaha buat merubah kebiasaan kita untuk santai dalam rumah gitu. Dulu pas masa pandemi ini ada tiba-tiba mungkin seminggu, 2 minggu pertama, 3 minggu pertama tuh Happy. masih kayak wah Seneng gitu. iya kan, Iya kan gak perlu keluar rumah. nggak keluar rumah, belajar di rumah, Nggak absen keluar juga tinggal sebut Iya, nama, iya. ya kan, bangun langsung depan laptop, ya kan. Tapi lama-lama Tapi lama-lama Oke, tadi kan kalau tadi itu kita membahas tentang WFH kan ya. Kita sekarang akan ngebahas kalau kalian ini kan udah terpilih sebagai ketua dan wakil Himakom yang baru. Pengen tahu dong visi misinya tuh apa aja sih buat 2020 dan 2021 ke depan. Oke. Itu kan dari Bapak Ketua, bisa disampaikan. Oke, untuk visi Himakom untuk periode 2021 adalah membentuk Himakom Universitas Pembangunan Jaya sebagai himpunan yang memiliki integritas, solid, dan aktif dalam kebersamaan. Itu untuk visinya. Untuk misinya adalah menjadikan wadah dan menampung aspirasi mahasiswa-mahasiswi program studi ilmu komunikasi. Yang kedua adalah mengembangkan minat dan bakat mahasiswi ilmu komunikasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga adalah membangun semangat berorganisasi yang berlandaskan kebersamaan. Yang keempat adalah menciptakan koordinasi yang baik dalam segala elemen dalam internal maupun eksternal organisasi. Sebagaimana sebelumnya gitu, emang fungsi kita sebagai himpunan itu sebagai tempat menampung suara-suara dari Pendapat-pendapat. Tempat curhat anak-anak lah ya intinya. Yang menjembatani antara mahasiswa dengan program studi. Oke. Ya kan, kita kayak di tengah-tengah nih. Itu misi yang pertama kayak dia. kayak Oke, lanjut. diskusi kita memberikan diskusi-diskusi yang memang untuk kepentingan kebersamaan kita Iya. gitu. Kira-kira Oke. apa nih kira-kira ya bentuk kayak tadi dibilang keluhan-keluhan gitu, bisa menampung keluhan-keluhan yang nantinya kita Ada solusinya Iya. gitu. Jadi nggak cuma berakhir ngomong-ngomong di belakang, ngedumel-ngedumel, tapi diungkapkan dan dicarikan solusi. dicarikan jalan keluar, solusinya, gitu ya. benar-benar. Balik lagi ke visi yang tadi kan, aktif dalam kebersamaan. Oh iya benar. Benar. Oke, nah akan ada inovasi nggak sih kira-kira di program kalian yang 2020-2021 ini? Oke, nih kalau misalnya ngomongin masalah inovasi sendiri di periode 2020-2021 ini, kami ingin menginisiasikan satu divisi baru, yaitu namanya kaderisasi dan kajian. Nah, Apa tuh? tujuannya itu si divisi ini nantinya akan bergerak mandiri. Jadi kalau misalnya yang kita tahu kan kemarin ada 5 divisi, Iya. ya kan? Akademik, non akademik, ya kan? Hubungan masyarakat, lingkungan, dan dana usaha. Iya. Nah, mereka kan punya
masing-masing tujuannya masing-masing Iya. kan. Kayak misalnya akademik, mereka bergerak di bidang akademik, non akademik dan gimana. Nah, saya ingin lihat nih dari periode sebelumnya ada yang belumnya optimal mengenai pengenalan bagaimana organisasinya itu sendiri. Itu dia tujuan dari misi nomor 3 yang kami buat, yaitu membangun semangat berorganisasi yang berlandaskan kebersamaan. Tujuannya itu ya salah satunya di divisi baru ini, yaitu kaderisasi dan kajian. Pertanyaan terakhir nih, titipan dari para komunikan Oke, nih. boleh apa nih? Serius nih. Ini di luar briefing kita nih, by the way, bukan di komunikan. Jadi, Ada nih komunikan mereka yang nggak nanya tahu. kayak gini. Gua kipasin deh, gua kipasin. Nah, ilmu komunikasi kan punya acara nih, acara besar ilmu komunikasi, yaitu Collaboration Festival. Oke. Kira-kiranya tahun ini tuh bakal ada nggak sih? Terus juga kalau misalkan ada, konsepnya akan seperti apa? Oke, kalau misalnya Kofes sendiri kan, itu kan programnya nanti sebenarnya kalau kita mengikuti tahun lalu itu kan adanya di akhir-akhir Iya, tahun ini, akhir tahun. ya kan. Kalau misalnya kita lihat lagi nih, kita mengacu kepada kampus, ya kan? Kalau misalnya kampus dan pemerintah lah, kalau misalnya emang udah bisa menyelenggarakan ini secara terbuka dan dengan masa yang banyak, program ini akan terus berjalan. Cuman kalau misalnya ternyata belum bisanya berjalan apa yang kita mau rencanakan, kita bisa lah mengacu kepada senior mungkin yang kemarin Iya. ada mata kuliah event, ya kan, yang tadinya ada RFE jadi Jadi tiba-tiba FCM. jadi Iya. fun charity gitu kan. Festival. Mungkin kita bisa konsepin yang senior lakukan Iya. dengan cara ya mungkin charity dan Iya. melakukan itu di online. Online. Nanti ada TikTok challenge. Jadi Iya. Anaknya TikTok banget soalnya kemarin FCM. jadi ya kita sebagai yang emang merencanakan harus tahu juga kalau misalnya emang terlaksananya secara offline seperti apa, kalau emang terlaksananya secara online seperti apa. Jadi ya kita harus intinya kita harus sama-sama berdoa Iya, lah. amin. Untuk kita juga sebagai mahasiswa program studi ilmu komunikasi, kalau misalnya semua program-programnya ini berjalan dengan lancar, bukan cuma prodi sendiri yang mempunyai nama, cuman Tapi kita sebagai semua mahasiswa. sebagai mahasiswa pasti akan merasa bangga, ya kan? Apalagi kita dituntut buat jadi kreatif kan Iya. di era kayak gini kan, ya yang diperlukan orang-orang kreatif gitu. Otomatis kita harus manfaatin waktu kita sekarang sebagai mahasiswa buat sekreatif mungkin diri kita sendiri gitu kan. Oke, mungkin ya sekian segini. hasil. Soalnya masih banyak sih yang ngobrol-ngobrol pengen kita. digali dari kita tuh. Masih Tapi banyak kalau gitu. bisa dilanjutin Ya, kayaknya kayaknya durasinya bisa nanti durasinya nggak cukup ya. panjang Akan banget. panjang banget, akan ada part 1, part 2, part seterusnya, season 1, season 2. Jangan dong. Jangan. Tadinya pengen digali lagi gitu ya. Iya, Oh, pengen masih banget. Udah tuh. udah Panggil siap ya? tukang gali kubur. Nggak usah. Nggak usah. Jadi sekarang kita udah ada di penghujung episode pertama juga dari Ngobrol Bareng. Hari ini kita kedatangan Ketua dan Wakil Ketua Himakom 2020-2021. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan-pesan untuk komunikan di rumah yang komunikan di rumah menyaksikan. yang sedang menonton. Oke, untuk mungkin saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Kak Ridwan dan Ica yang memberikan media ini untuk kita dapat ngobrol bersama. Ngobrol. Sebenarnya bukan ke kita, ke Kompres. Oh, Kompres. Kita Kompres yang Kompres soalnya, nyusul. ini bukan itu pribadi soalnya. Mungkin ada komunikan yang belum tahu nih Instagramnya Himakom apa? Oh iya, benar. Boleh di follow. Oke, Instagram Himakom sendiri di himakom_UPJ. UPJ, Jadi oke. kalian harus Iya. Follow ya komunikan. Khususnya buat anak-anak ilmu komunikasi wajib Betul. follow. Tuh, karena akan ada informasi-informasi Banyak. penting juga Sangat ya di banyak sana, informasi, apalagi banyak. terkait dengan kegiatan-kegiatan yang Himakom. Nanti ada informasinya juga di sana, jadi di follow. Follow ya. Oke. Jangan lupa follow Ilkom UPJ juga. Iya. Oke, mungkin sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, Di komen juga. dan jangan lupa di share juga buat teman-teman yang lain supaya bisa melihat video dan keseruan ngobrol-ngobrol kita Iya, hari ini. betul. Seru banget ini. Seru banget sampai gerah, sampai wah gila parah banget. Rendang dari tadi. Yaudah, gua Ridwan dan Ica, pamit undur diri. sampai jumpa di video berikutnya. Kompres pamit. Dadah. Dah.